Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readably, bentuk dasar readable, yang artinya dapat dibaca atau terbaca. Yang kedua, secara semantik, KBBI menjelaskan arti keterbacaan sebagai perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dipahami, dimengerti, dan mudah diingat. Beralih ke yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan. Alpwis dan Askov mengedepankan 4 faktor tingkat keterbacaan sebuah wacana, yaitu yang pertama, faktor kebahasaan dalam teks, yang kedua, latar belakang pengetahuan, yang ketiga, minat pembaca, yang keempat, motivasi pembaca. Dan dalam halnya, dengan faktor keterbacaan seperti yang diungkap Askov tersebut, Nautall merincikan menjadi 2 faktor, yaitu mengkomplekskan ide dan bahasa yang terdapat dalam wacana. Yang kedua, jenis kata yang digunakan dalam wacana tersebut. Beralih ke formula keterbacaan. Dalam formula keterbacaan, yaitu ada 2 grafik. Yang pertama, grafik Frey, yang kedua, grafik Krygor. Grafik Frey digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata. Langkah-langkah yang digunakan dalam membuat grafik Frey adalah: pilihlah penggalan wacana yang representatif. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata untuk dijadikan sampel pengukuran. Yang ketiga, Hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijelaskan simpel hingga 10 terdekat atau dibulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel, angka dan singkatan yang diperlukan sebagai satu kata dalam satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 dimasukkan ke dalam grafik Frey. Pertemuan antara jumlah suku kata dan jumlah kalimat menentukan tingkat kelas pembaca yang dapat diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Kemudian beralih ke formula keterbacaan grafik Krygor. Grafik Krygor diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik F-nya yang sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan yang berbahasa Inggris. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan adalah grafik Krygor. Langkah-langkah atau prinsip penggunaan grafik Krygor. Yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana untuk dijadikan sampel. Deretan angka tidak dihitung dalam perhitungan 100 buah kata. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada per-10 terdekat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit atau dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Yang keempat, hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 dapat diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Krygor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Teknik uji rumpang. Pengertian teknik isian rumpang. Teknik uji rumpang diperkenalkan oleh Wilson Taylor tahun 1953 dengan nama closed procedure atau dikenal dengan istilah closure, yang menjelaskan kecenderungan manusia menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua, teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya atau penulis atau pembicara, mengubah pola bahasa dengan jalan melesapkan bagian-bagiannya, serta menyampaikan kepada si penerima, pembaca, dan menyimak sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, teknik isian rumpang merupakan sebuah teknik kehilangan kata-kata sistematis dari wacana, dan pembaca diharapkan mampu mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai.
Fungsi teknik isian rumpang. Yang pertama, sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Yang kedua, sebagai alat ajar atau pengajaran membaca. Kriteria pembantu wacana rumpang. Prosedur konstruksi wacana rumpang menurut John Haskell adalah: pertama, memilih suatu teks yang panjangnya kurang lebih 250 kata. Selanjutnya, biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. Kemudian, mulai hilangkan kata pada kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima. Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang sama panjangnya. Jika kebetulan kalimat kelima jatuh pada kata bilangan, janganlah melakukan isapan pada kata tersebut. Biarkan kata tersebut hadir secara utuh. Sebagai gantinya, mulailah kembali dengan hitungan kelima berikutnya. Kriteria pembuatan wacana rumpang. Wacana rumpang sebagai alat ukur memiliki karakteristik panjang wacana antara 250 hingga 300 per kata. Deliasinya adalah setiap kata kean hingga berjumlah kurang lebih 50 buah. Selanjutnya, evaluasinya adalah jawaban berupa kata persis sesuai dengan kunci atau teks aslinya. Sedangkan wacana rumpang sebagai alat ajak memiliki karakteristik panjang wacana terdiri atas maksimal 150 perkataan. Deliasinya secara selektif bergantung pada kebutuhan siswa dan pertimbangan guru. Evaluasinya yaitu jawaban berupa sinonim atau kata yang secara struktur dan makna dapat menggantikan kedudukan kata yang dihilangkan. Dan tindak lanjutnya berupa melakukan diskusi untuk membahas jawaban-jawaban siswa. Ketepatan efektif membaca atau KEM. KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yaitu perpaduan dari kemampuan motorik atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. KEM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya, yang melibatkan pengukuran dua komponen utama dalam proses membaca, yakni kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis dan kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang, selanjutnya disebut kemampuan visual. Sedangkan kemampuan psikis yang melihat kemampuan berpikir dan bernalar, selanjutnya disebut kemampuan kognisi. Faktor pengaruh KEM. Faktor apa saja yang merupakan pengaruh KEM? Yap, pada tahun 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pengaruh KEM adalah 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari IQ, dan 10% sisanya dari faktor-faktor lain. Omaggio pada tahun 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Harsarjuna pada tahun 1992 mengidentifikasikan 5 faktor pengaruh kemampuan membaca, yakni latar belakang pengalaman, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, tujuan membaca, dan berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Dari sekian banyak pendapat Person dipandang sebagai cermin dari kesimpulan pendapat-pendapat di atas. Person pada tahun 1978 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu 1. Faktor dalam atau internal bersumber pada diri pembaca. 2. Faktor luar atau eksternal dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu unsur dalam bacaan yang berkaitan dengan keterbacaan dan faktor organisasi teks, serta sifat-sifat lingkungan baca yang berkenaan dengan fasilitas guru, model pengajaran, dan lain-lain. Cara mengukur KEM atau kecepatan efektif membaca. Harjasona dan Mulyati berpendapat bahwa untuk menentukan KEM seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan bacanya dan presentase pemahaman isi bacaan.
Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Sedangkan untuk menentukan presentase pemahaman seseorang terhadap isi bacaan yang dibacanya ialah dengan cara membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan yang didapat dari jawaban benar dengan bobot ideal, kemudian dikalikan dengan 100%. Contoh menghitung KEM. Misalnya seseorang dapat membaca 2050 kata dalam waktu 5 menit. Artinya, kecepatan rata-rata baca pembaca adalah 500 kpm, yang diperoleh dari 2050 kata dibagi dengan waktunya yaitu 5 menit. Kemudian, seseorang dapat menjawab dengan benar tes isi pemahaman isi bacaan sebanyak 32 dari skor ideal 50. Maka presentase pemahaman isi bacaan pembaca adalah 64%, yakni diperoleh dari 32 jawaban benar dibagi dengan 50 skor ideal dikalikan dengan 100%. Berpedoman pada pengertian KEM, yakni perpaduan antara kemampuan visual dan kemampuan kognisi, maka contoh-contoh perhitungan di atas dapat ditentukan KEM-nya. Maka perhitungan KEM-nya adalah 320 kpm, yang diperoleh dari 500 dikalikan dengan 64%. Angka tersebut merupakan KEM yang sudah menyertakan dua unsur penyokong kegiatan membaca, yakni kemampuan gerak mata dalam melihat lambang-lambang cetak, serta kemampuan memahami isi bacaan. Dari contoh perhitungan KEM pada slide sebelumnya, dapat kita tentukan alternatif rumus KEM, yang dapat dilihat pada slide berikut. Dapat kita ketahui bahwa JK adalah jumlah kata yang dibaca, B adalah jumlah jawaban benar, WM adalah waktu tempuh baca dalam satuan menit, WD adalah waktu tempuh baca dalam satuan detik, SI adalah skor ideal atau skor maksimal, dan KPM adalah kata per menit. Berbekal rumus di atas, yang harus disiapkan untuk mengukur KEM yakni teks atau wacana, alat ukur waktu, perangkat tes, dan personal atau petugas.